Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a." Ya, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia bagi Allah seperti doa. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia kepada Allah daripada doa. Artinya doa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang sangat mulia yang tidak ada yang menyamai kemuliaan doa, tidak bisa menyaingi kemuliaan doa. Karena dia adalah ibadah yang terbaik dan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala suka jika hambanya berdoa meminta kepadanya. Ya. Semakin sering hamba meminta kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah dan sebaliknya jika sang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yang tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dia akan masuk neraka dengan penuh kehinaan. Makanya Allah suka jika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan pada perkara-perkara yang sepele, yang dianggap sepele, dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, sekalian seluruhnya adalah kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan berikan pakaian kepadanya. Di sini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk minta kepada Allah pada perkara-perkara yang mungkin disepelekan, minta makan, minta pakaian. Allah suka, kata Allah, "Fastat'imuni", mintalah makan kepadaku. Allah mengatakan, "Fastaksuni", mintalah pakaian kepadaku. Makanya dikatakan oleh penyair, "Wallahu yaqdabu in tarakta su'alahu. Wa bunayyu Adam idza sa'altahu yaqdabu." Ya. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, jika kau mintanya maka dia marah kepadamu, ya. Dia marah kepadamu. Jadi itulah ibadah yang sangat agung, berdoa. Semakin dia adalah ibadah yang teragung dan dia ibadah yang sangat dahsyat. Semakin seorang sering berdoa, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita minta sama manusia. Manusia semakin sering kita minta kepadanya, maka dia akan meninggalkan kita. Dia akan menghindar dari kita. Dia merasa terganggu, terusik kegiatannya gara-gara kita yang selalu minta kepadanya. Daripada Allah Subhanahu wa taala justru senang kalau hambanya sering minta kepadanya. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang artinya itu doa dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, masuk WC, doa keluar WC, subhanallah. Apa yang diucapkan ketika makan, apa yang diucapkan setelah makan, doa ketika ingin menggauli istri, ya. Doa masuk ke rumah, doa keluar rumah, subhanallah, doa semuanya. Doa masuk pasar, doa datang suatu negeri, ya. Doa naik kendaraan, doa diajarkan. Dan ketika seorang sering berdoa, dia semakin terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalau kita bilang doa adalah ibadah yang dahsyat, iya dia dahsyat karena dia adalah ibadah yang terbaik. Makanya saya sering sampaikan, terlepas doa kita dikabulkan atau tidak, jika seorang sering berdoa, dia dapat pahala. Taruhlah doanya nggak dikabulkan, taruhlah ya. Dia dapat pahala karena ketika dia mengangkat tangan, dia memfokuskan hatinya, kemudian dia meminta kepada Allah, maka saat itu dia sedang beribadah yang agung. Ini tadi, jadi sisi doa adalah ibadah yang sangat dahsyat. Pertama, disitulah nampak kehinaan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Disitulah nampak ubudiyah, dia hamba yang tempat memintanya adalah penciptanya. Itu sangat nampak ketika dia berdoa. Kemudian di antara yang menjadikan doa ibadah yang sangat dahsyat adalah pada doa terkumpul berbagai macam ibadah. Dalam doa tidaklah seorang berdoa kecuali dia husnudzon kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kecuali dia mengetahui Allah Maha mendengar. Bahkan dia berbisik-bisik, "Ya Rabbi." Mungkin orang sekitarnya tidak mendengar. Ketika dia dalam sujudnya mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi." Dia tahu Allah Maha mendengar. Kemudian dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan bisa mengabulkan permintaannya. Kalau dia ragu-ragu ngapain dia minta sama Rabbul Alamin. Jadi terkumpul pada dia banyak ibadah.
Sehingga jadilah doa adalah ibadah yang paling agung. Saya katakan tadi doa menjadi ibadah yang agung. Selain menampakkan ubudiyah seorang hamba, ternyata doa juga mengumpulkan banyak ibadah. Minimal tadi mengakui Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu perkaranya kalau ingin sesuatu hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dan dia kemudian mengakui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonannya. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, tapi dia tahu Allah Maha mendengar. Kemudian dia tahu bahwasanya Allah, dia husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonannya. Kalau dia tidak husnudzan, ngapain dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia ada ibadah tawakal, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal tersebut ya, makanya dia berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, ngapain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi di antara dahsyatnya ibadah doa adalah doa yang teragung. Di antara dahsyatnya doa adalah sebab utama meraih tujuan. Dia sebab utama, senjata pertama untuk meraih tujuan. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, innama tunsaruna bidu'afaikum biikhlasihim wa du'aihim. Subhanallah, kata Nabi SAW kepada para sahabat, sungguhnya kalian itu dimenangkan atau ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Kenapa? Orang lemah ini ngapain? Bidu'aihim wa ikhlasihim, karena mereka ikhlas dan mereka berdoa. Rasulullah jelaskan bahwasanya para sahabat menang dalam pertemuan-pertemuan karena orang-orang miskin, orang lemah, orang sakit, orang lemah yang mereka tulus dalam berdoa, mereka ikhlas dalam berdoa, sehingga akhirnya doa itu merupakan sebab kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ya. Dan ini kenyataan ikhwan, betapa banyak ya. Saya ketemu dengan beberapa orang ketika disebut si fulan pengusaha yang sukses, ternyata di balik kesuksesannya dia punya anak yatim yang dia ayomi, dia punya panti mungkin asuhan yang dia ayomi. Subhanallah. Bisa jadi ini orang-orang lemah ini yang mendoakan dia, yang tulus mendoakan dia. Karena orang-orang yang lemah, doa mereka lebih tulus daripada orang yang memiliki dunia. Ya. Karena mereka, kenapa lebih tulus? Karena hati mereka bersih dari, ya tidak ada keterikatan dunia. Karena orang punya dunia, mikir inilah, mikir perusahaan, mikir pegawai, mikir THR, mikir saingan bisnis, banyak pikiran. Orang miskin sederhana, yang penting dia makan, selesai urusannya. Sehingga hati mereka lebih fokus ketika berdoa, dan mereka jauh dari kesombongan. Karena kita tahu doa semakin jauh dari kesombongan semakin mudah dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud. Dan itu yang paling dekat. Makanya fa'akthiru fid du'a, maka banyaklah berdoa ketika sedang sujud. Karena seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika sujud. Kenapa? Dia sedang merendahkan dirinya. Dia sedang meletakkan kepalanya yang merupakan bagian termulia dari tubuhnya, diletakkan di tanah. Kemudian dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, masya Allah yang maha tinggi. Maka disitulah doanya sangat mudah dikabulkan. Maka orang yang lemah ini, mereka jauh dari kesombongan, mereka jauh dari keangkuhan. Apa yang mereka angkuhkan, apa yang mau mereka sombongkan, apa yang mereka mau angkuhkan, sementara mereka tidak punya apa-apa. Mungkin mereka kelaparan, mungkin mereka sakit, mungkin mereka mengalami penderitaan. Subhanallah, ini ternyata sebab seorang menjadikan kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan sebab doa mereka ini, ikhlas mereka ini. Oleh karenanya saya katakan tadi, saya dapati beberapa orang sukses ya. Di balik kesuksesan mereka, di antara sebabnya adalah mereka perhatian sama orang miskin, orang susah. Mereka punya panti asuhan, mereka punya anak-anak yatim, ada sebagian yang mengayomi para janda, ada yang membayarkan orang miskin sekolah. Bisa jadi karena doa-doa mereka itulah akhirnya usaha dia menjadi sukses, jabatan dia menjadi sukses misalnya. Oleh karenanya doa adalah dahsyat, dia merupakan senjata pertama untuk meraih kesuksesan, ya. Senjata yang kalau kita bilang apa ya, paling cepat dalam meraih keberhasilan. Karena semuanya tinggal Allah bilang kun fayakun. Kita minta jadi. Jika Allah berkehendak sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Kan kita minta agar Allah bilang kun pada apa yang kita inginkan. Jadi seorang mengalami permasalahan yang panjang, berbelit-belit, ternyata hanya selesai dalam waktu 5 menit. Dia setelah sholat malam, kemudian dia menangis, angkat tangan, dia minta kepada Allah, kemudian selesai urusannya. 5 menit. Makanya dia senjata paling hebat dan senjata paling cepat dalam meraih keberhasilan. Doa.
Jadi doa ini benar-benar dahsyat. Doa ini benar-benar apa? Benar-benar hebat, ya.